Di pertemuan hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan RKPD. Ada 5 hal yang perlu dibahas. Pertama, pengertian dokumen RKPD. Kedua, apa saja isi dari RKPD. Ketiga, bagaimana proses penyusunan RKPD. Keempat, siapa yang terlibat pada RKPD. Dan yang terakhir, contoh dokumen RKPD. Silakan untuk presentasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Artinya bahwa merupakan satu dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengerahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. RKPD juga merupakan forum musyawarah antara pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa, kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan wilayah kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepada Bapeda untuk menyiapkan RKPD keterkaitan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mewajibkan pemerintahan daerah menyusun rencana kerja perangkat daerah RKPD sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD yang membuat rencana karangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun, mengacu pada rencana kerja pemerintah RKP dan program strategi nasional pemerintah. Menurut Pemdagri nomor 68 tahun 2017, rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah untuk periode 1 tahun. Inti dari RKPD adalah kebijakan pembangunan daerah dalam 1 tahun yang dilandasi dengan berbagai analisis kondisi umum daerah, kondisi dinamika geografi, demografi, sosial ekonomi, sampai dengan kinerja pemerintahan tahun sebelumnya. Arah kebijakan sesuai dengan RPJMD, usulan dari masyarakat dan DPRD, dan analisis keuangan daerah yang kemudian di-breakdown dalam program kegiatan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Adapun peran penting RKPD adalah yang pertama, secara substansial, peran RKPD adalah menjadikan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, dan perangkat daerah atau PD, penanggung jawab program kegiatan. RKPD juga mempunyai fungsi dalam sistem perencanaan daerah, yaitu yang pertama, RKPD melakukan perencanaan strategi jangka menengah RPJMD dan Renstra SKPD ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Yang berikut, RKPD menjembatani sinkronisasi dan mengharmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategi. Yang berikut, RKPD mengoperasionalkan secara strategi ke dalam langkah-langkah tahunan dan lebih konkret dan terukur. Saya akan menjelaskan isi dari RKPD. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen daerah lainnya, sistematika dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RKPD. Yang kedua ada evaluasi hasil pelaksanaan RKPD dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Memaparkan tentang gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD, dan permasalahan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD dan realisasi mencakup capaian kinerja pembangunan
menurut urusan atau bidang urusan. Hasil evaluasi dari pencapaian target, penyerapan dana dan permasalahan yang dihadapi atas pelaksanaan renca SKPD dan target program kegiatan RKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bapeda. Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan RKPD yang menjadi isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan pengelolaan potensi daerah. Yang ketiga, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah. Memaparkan tentang kondisi daerah, di dalamnya tercakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah. Kebijakan ini meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Juga dipaparkan mengenai kemampuan keuangan daerah dalam mendanai program dan kegiatan. Keempat, prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Diuraikan penjelasan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan target yang direncanakan dalam RPJMD. Prioritas dan sasaran dikaitkan dengan kemampuan pendanaan sehingga dapat memunculkan gambaran permasalahan pembangunan dan isu strategis yang mendesak. Yang kelima, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Menjelaskan rencana, program dan kegiatan prioritas pemerintah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Yang keenam, penutup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses penyusunan RKPD. Penyusunan RKPD dilakukan melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan atau disingkat Musrenbang, yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun provinsi. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan, pembangunan nasional dan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penyusunan rencana awal RKPD sebagai berikut. Yang pertama, persiapan penyusunan. Yang kedua, penyusunan rancangan awal. Yang ketiga, penyusunan rancangan rencana kerja. Yang keempat, penyusunan musrenbang. Yang kelima, perumusan rancangan akhir. Dan yang terakhir, penetapan. Siapa saja yang terlibat dalam RKPD? Bapeda menyiapkan rancangan surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD provinsi, kabupaten atau kota. Anggota tim berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran, serta dapat mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk menyusun RKPD. Tugas tim penyusunan RKPD sekurang-kurangnya sebagai berikut. Penanggung sekretariat daerah, kepala Bapeda, pejabat pengelola keuangan daerah, sekretaris Bapeda, kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan. Tim penyusunan RKPD provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh RKPD. Dan contoh RKPD ini kami menggunakan salah satu contoh di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, contohnya yaitu
catatan fasilitasi rancangan akhir RKPD Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Nah, untuk itu contoh ini ada dalam bentuk link, dan linknya bisa diklik di link deskripsi atau bisa juga dikirimkan ke via WA. Dan untuk itu kita bisa lihat sama-sama tentang contoh RKPD ini. Nah, di dalamnya yaitu rumusan hasil fasilitasi terhadap rancangan akhir RKPD Kabupaten Kupang tahun 2023. Dan di dalamnya termuat dasar hukumnya, maksud dan tujuannya, serta hasil fasilitasinya. Nah, dari hasil fasilitasi ini ada 3 bagian, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, dan yang terakhir rincian penyempurnaan teknis. Dan rincian penyempurnaan teknis inilah yang menjadi salah satu contoh dari isi-isi RKPD yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu yang pertama berkaitan dengan dokumen RKPD. Yang pertama bab 1 pendahuluan. Nah, di sini sudah dibahas pendahuluannya itu seperti apa. Masuk di bab 2 berkaitan dengan gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Kupang. Nah, bab 3-nya kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah. Nah, ke bab 4-nya yaitu sarana dan prioritas pembangunan daerah. Dan yang kelima yaitu rencana kerja dan pendanaan daerah. Dan yang keenam, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Setelah semuanya dibentuk dan hasil akhirnya penutup dan bisa dilihat melalui surat yang telah disampaikan dalam contoh tersebut. Dan ini merupakan salah satu contoh yang berkaitan sekali dengan isi-isi dokumen RKPD. Mungkin hanya ini saja hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.